Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Ya, selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Definisi perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Nah, di definisi perencanaan program kesehatan ini ada perencanaan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berorientasi ke masa depan. Selanjutnya, perencanaan program kesehatan sendiri menurut WHO adalah perencanaan kesehatan pengembangan pelayanan kesehatan dengan teliti dan interpretasi cermat yang dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh ilmu pengetahuan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya adalah evaluasi program kesehatan. Evaluasi adalah proses penyediaan informasi sejauh mana suatu kegiatan tercapai dan melihat perbedaan pencapaian dengan standar yang ditentukan untuk mengetahui apakah ada selisih antara keduanya guna untuk merumuskan kembali keputusan di masa depan. Untuk evaluasi program kesehatan sendiri, evaluasi program kesehatan adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan untuk menjaga kualitas, efektivitas, efisiensi, rasionalitas, dan equity pada pelayanan maupun program kesehatan. Selanjutnya ada tujuan perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Ada untuk memberikan pengarahan yang baik, untuk mengurangi ketidakpastian, untuk meminimalisir pemborosan, dan untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan selanjutnya. Selanjutnya ada tujuan evaluasi, yaitu memberikan masukan bagi perencanaan program kesehatan, menyajikan masukan terkait tindak lanjut, perluasan atau penghentian suatu program kesehatan, memberikan masukan mengenai modifikasi atau perbaikan program, memberikan masukan tentang faktor pendukung dan penghambat, dan sebagai kegiatan motivasi dan pembinaan bagi pelaksanaan program kesehatan selanjutnya. Jenis perencanaan program. Jadi perencanaan sendiri dibagi menjadi 2. Ini menurut Stones dan Walker. Yang pertama ada perencanaan strategis dan juga operasional. Jadi perencanaan strategis ini bersifatnya lebih jangka panjang dan juga jelas tujuannya, dan juga terdapat visi misi di dalamnya. Sedangkan rencana operasional sendiri ini merupakan rencana jangka pendek, bersifat untuk melihat efektivitas sebuah perencanaan tersebut. Nah, rencananya ini dibagi menjadi 2, ada yang sekali pakai dan juga yang tetap. Selanjutnya ada jenis evaluasi program kesehatan, itu menurut pelaksanaan waktu pelaksanaan dan juga menurut tujuan. Kalau menurut waktu, jadi ada formatif. Jadi evaluasi formatif merupakan evaluasi yang menilai ketika kegiatan sedang berlangsung, sedangkan yang sumatif adalah evaluasi setelah selesai. Evaluasi menurut tujuan itu melihat apakah evaluasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan juga apakah efektif. Selanjutnya melihat biaya serta melihat dampaknya, apakah sudah dapat diterima oleh target yang kita telah tentukan. Langkah-langkah perencanaan, ada analisis situasi, selanjutnya identifikasi masalah, menetapkan prioritas, menentukan tujuan, menyusun dan mengembangkan rencana kegiatan, dan pelaksanaannya. Langkah-langkah evaluasi terdiri dari 7. Pertama, menentukan tujuan evaluasi, merumuskan masalah evaluasi, menentukan jenis data untuk dikumpulkan, menentukan sampel sesuai tujuan evaluasi, menentukan model evaluasi, menentukan alat evaluasi, dan merencanakan anggaran. Selanjutnya ada prinsip perencanaan dan evaluasi program kesehatan, yaitu kontribusi, efisiensi, asas pengutamaan perencanaan, asas pemerataan perencanaan, asas patokan perencanaan, asas kebijaksanaan pola kerja, asas waktu, asas tata hubungan perencanaan, prinsip alternatif, asas pembatasan faktor, asas keterikatan, prinsip fleksibilitas, prinsip ketetapan arah, perencanaan strategis. Evaluasi program kesehatan terdiri dari 5 prinsip, yaitu penyelidikan sistematis, lalu kompetensi, integritas, menghormati individu. Yang kelima, tanggung jawab, yaitu evaluator bertindak untuk kesejahteraan umum dan publik. Pelaksanaan program kebijakan dalam penanganan COVID-19. Pelakuan PSBB bulan Mei sampai sekitar bulan Juni. PSBB transisi atau yang biasa disebut new normal. Selamatkan sektor perekonomian negara yang semakin menurun, serta menekan PHK oleh pelaku industri sesuai protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kenaikan angka kasus COVID di khususnya Jakarta semakin meningkat. Kita mengambil langkah waktu PSBB jilid 2. Harapkan dapat menekan angka penularan kasus corona di Jakarta. Selanjutnya ada evaluasi program kesehatan dengan COVID-19, PSBB jilid 2, di mana beberapa evaluasi jilid pertama kemarin, usaha terutama 50% dari kapasitas boleh membuka kembali usahanya. Dilakukan seperti jilid pertama akan ada dampak ekonomi yang semakin tinggi. Selanjutnya untuk pemberian edukasi, Pak Ridwan Kamil, kata-kata new normal dengan disintesis agar masyarakat lebih mudah mengerti menjadi adaptasi kebiasaan baru. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.